Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Sebelum pelajaran hari ini, saya ceritakan sekarang kita belajar apa setelah video 026. Dalam video yang pertama, saya ceritakan mengenai kantun dalam susunan bahasa sebagai perumpamaan. Sekarang, kita belajar kantun yang bernama kata kerja. Cara mengatur isi kantunnya, sekaligus kata-kata yang bersambung sebelum dan setelahnya untuk membuat berbagai makna. Satu contoh yang sangat sederhana. Sudah makan. Kata yang sesuai dengan makna sudah adalah kata keterangan mo. Mo, vokal panjang ya. Mo punya arti lain juga. Tetapi dalam kalimat ini salah satu kata yang sesuai dengan makna sudah. Namun, penggunaan mo berbeda dengan sudah bahasa Indonesia. Kalau Anda sebut mo taberu atau mo tabemasu, artinya mau makan, akan makan sekarang atau tidak lama lagi. Dalam Nihongo, yang menentukan waktu kapan dilakukan tindakan makan bukan mo, tetapi taberu. Untuk menyatakan sudah makan, Anda harus tahu bentuk lampau, yaitu tabeta atau tabemashita. Kalau kita sebut tabeta atau tabemashita, kata mo boleh disebut ataupun tidak. Karena tabeta dan tabemashita sudah punya makna mo, yaitu sudah. Hanya kalimat yang sederhana saja seperti ini tidak begitu gampang dipelajari karena berbeda dengan bahasa Indonesia. Jika Anda tidak bisa menyebutkan sudah makan, berarti Anda tidak mengerti juga sudah makan yang kami sebut. Tujuan channel ini Anda dapat kemampuan komunikasi, percakapan juga penulisan, misalnya lewat chat, email, dan sebagainya. Anda jangan lupa bahwa sekarang kita belajar pengetahuan dasar untuk komunikasi. Hari ini kita belajar satu lagi kata kerja golongan 3, suru. Sedikit berbeda dengan kata kerja lain yang kita sudah belajar. Suru artinya melakukan sesuatu tindakan. Hanya suru saja, tidak bermakna apapun. Kata ini membutuhkan suatu kata. Apa yang dilakukan? Berbagai jenis kata bisa bersambung sebelumnya. Satu contoh dari kosakata level N5, benkyou. Kata benda yang berarti pembelajaran. Benkyou. Benkyou bersambung sebelum suru menjadi satu kata kerja, belajar. Benkyou suru. Benkyou suru umumnya disebut untuk mata pelajaran di sekolah. Tidak disebut mengenai olahraga, setir mobil, memasak, dan sebagainya. Terkecuali belajar teori, ilmu, teknik di lembaga pendidikan. Juga tidak disebut dengan arti menyelidik seperti mempelajari. Kalau Anda ingin sebut belajar apa, misalnya Nihongo, Anda bisa sebut sebelum benkyou suru. Partikel yang menunjuk objek tindakan adalah wo. Belajar bahasa Jepang. Nihongo wo benkyou suru. Wo punya juga fungsi selain menunjuk objek kata kerja. Fungsi utama adalah petunjuk objek. Misalnya, taberu. Makan apa? Yang menunjuk sesuatu yang dimakan. Wo. Misalnya, pisang dalam Nihongo. Dari bahasa Inggris, banana. Makan pisang. Banana wo taberu. Wo hurufnya wo, tetapi dilafalkan sebagai o juga. Lafalnya berbeda tergantung orang pribadi, juga daerah. Wo juga o, oke. Terserah Anda. Sebelum suru bisa disebut benar-benar banyak kata. Contohnya, onegai shimasu dari yoroshiku onegai shimasu. Onegai shimasu adalah bentuk mas, onegai suru.
Bukan Nihongo saja, tetapi bahasa apapun. Misalnya, memo suru. Memo dari bahasa Inggris ya. Download suru. Kopi suru. Dan sebagainya disebut sehari-hari. Kalau seseorang Nihonjin tahu arti jalan-jalan, Anda bisa sebut jalan-jalan suru dengan arti berjalan-jalan. Ada juga banyak kata ahli dalam berbagai bidang dengan suru. Saat ini juga mungkin saja kata baru diciptakan. Banyaknya kata terkait suru tidak ada habisnya. Kata yang sangat praktis juga penting untuk Anda. Suru berubah secara irregular. Berbeda juga dengan kuru perubahannya. Anda harus menghafal 4 bentuk dasar. Saya berulang, Anda selalu mengutamakan bentuk kamus ya. Bentuk kamus, suru. Bentuk mas, shimasu. Bentuk nai, shinai. Bentuk te, shite. Walaupun menambah beberapa bentuk lain, bagian dasar berubah hanya shi saja. Kata kerja ini berubah hanya antara se dan shi. Bentuk ta kata biasa suru adalah shita. Perbedaan dengan bentuk te, hanya vokal dalam te yaitu e menjadi a sehingga ta. Bentuk te nomu adalah nonde. Bentuk ta menjadi nonda. Ganti vokal e dalam de dengan a sehingga nonda. Bentuk yang berakhir dengan ta atau da juga digunakan untuk makna selain waktu lampau. Jadi kita sebut sebagai bentuk ta. Bentuk lampau shimasu adalah shimashita. Bentuk lampau mas selalu mashita. Bentuk lampau shinai adalah shinakatta. Kita sudah belajar bentuk lampau nai adalah nakatta. 3 hal ini terkait waktu lampau tetap sama mengenai semua kata kerja tanpa pengecualian. Semua kata kerja dengan suru yang berubah hanya bagian suru saja secara perubahan yang baru tadi kita pelajari. Bagian benkyou atau kata lain apapun tidak pernah berubah. Kita mengatur cara menyatakan hal waktu dengan contoh benkyou suru. Kata biasa dulu. Bentuk kamus benkyou suru juga negatifnya benkyou shinai. Tidak menyatakan mengenai waktu yang lampau. Bentuk ta benkyou shita dan negatifnya benkyou shinakatta. Tidak menyatakan tentang waktu yang akan datang. 2 hal ini jelas. Tetapi dua-duanya kurang jelas mengenai sekarang, saat ini. Tergantung situasi juga konteks, mungkin Anda sedang belajar, juga mungkin tidak. Kata halus, benkyou shimasu, benkyou shimasen, benkyou shimashita, benkyou shimasen deshita. Juga sama mengenai soal ini. Kita tidak bisa tahu mengenai saat ini dengan jelas. Ungkapan yang menyatakan bahwa sedang belajar adalah benkyou shite iru. Negatifnya benkyou shite inai. Setelah bentuk te suru yaitu shite, kata kerja iru bersambung. Setelah bentuk te suru yaitu shite, bentuk nai, kata kerja iru bersambung untuk membuat makna negatif. Maknanya sejak beberapa waktu yang lalu sampai sekarang, termasuk saat ini ya. Keadaan yang diterangkan oleh kata kerja berlanjut, tetap dalam keadaan itu selama beberapa saat, sedang dilakukan sesuatu tindakan. Dengan contoh ini, sedang belajar Nihongo. Makna saat ini, kita bisa menerangkan dengan bebas. Misalnya, kalau Anda mulai belajar 1 menit yang lalu, Anda bisa sebut dari 1 menit yang lalu. Bisa juga sampai jam 2 tanpa waktu permulaan kalau tidak penting. Bisa juga menerangkan waktu ini sebagai selama 1 tahun. Kata biasa dulu,
Kita tambah satu kosakata yang bermakna sekarang. Dari kyo, menghapus hi saja, menjadi kata sekarang. Anda mengerti inti kyo dengan jelas ya? Cara bacanya, ima. Setelah ima, tidak perlu partikel. Ima, Nihongo o benkyou shite iru. Kata biasa negatif. Padahal Anda sedang belajar dengan video ini. Ima, Nihongo o benkyou shite inai. Kata halus. Ima, Nihongo o benkyou shite imasu. Kata halus negatif. Ima, Nihongo o benkyou shite imasen. Perubahannya tetap sama mengenai semua kata kerja dengan suru. Berbagai kata yang terkait waktu bisa disisip di sini, seperti ima. Juga di sini, untuk menyatakan hal waktu secara detail. Misalnya, dari jam 10. Kyo juga kino. Juga selama 20 tahun dalam waktu lampau. Atau mo yang tadi saya ceritakan, dan sebagainya. Mari kita membuat kalimat ungkapan sedang dengan kata yang sudah kita pelajari. Sebut iru setelah bentuk te saja. Kuru menjadi kite iru, kite imasu. Datang di tempat 2 dari tempat 1 dan sedang ada di 2. Misalnya, Anda sudah datang di Nihon kepada teman yang di Indonesia. Ima, Nihon ni kite imasu. Boleh juga, ima, Nihon ni imasu. Iku menjadi itteiru. Orang yang sedang di tempat 1 sebut mengenai orang atau sesuatu yang pergi ke tempat 2 dan sedang ada di 2. Misalnya, teman Anda sebut mengenai Anda. Te-san wa ima Nihon e itte imasu. Bisa juga, ima Nihon ni imasu. Taberu, tabete iru. Nomu, nonde iru. Aru dan iru tidak punya ungkapan ini, karena dua-duanya sudah punya makna sedang berada dalam suatu keadaan. Dalam pembicaraan, i hilang. Shiteiru menjadi shiteru. Shiteimasen menjadi shitemasen. Daerah sekitar Tokyo malah jarang kedengaran shiteiru. Walaupun singkat i tidak menjadi tidak sopan. Dalam chat juga boleh menulis tabetemasu, kitemasu, oke. Tetapi dalam penulisan formal, jangan. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. Domo arigatou gozaimasu. Mata o会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。ドーンメッセージ。